Shalom saudara terkasih, apa kabar pagi hari ini? Hari ini hari yang luar biasa saudara. Tanpa terasa kami sudah menginjak usia 13 tahun. Selamat ulang tahun bagi Gereja Allah Baik House of Tevila Gorontalo. Biar sukacita, sehat dan diberkati selalu jadi atas kita semua. Amin. God is good all the time. And all the time, God is good. Saudara terkasih dimanapun Anda berada pada pagi yang luar biasa, tentunya kita akan menerima impartasi kuasa Allah lewat hamba Tuhan, lewat ketua sinode yang Tuhan percayakan pada siang hari ini akan memberkati saya dan saudara dengan firman Tuhan dan blessing dari pusat. Kita siapkan hati kita siap menyembah Bapa, kita akan tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur semua atas seizin-Mu, atas favor Tuhan, perkenananmu jatuh atas kami, Gereja Allah Baik House of Tevila Gorontalo. Bulan ini, tahun ini, kami berusia 13 tahun. Banyak yang kami lewati bersama Bapa di sorga. Satu hal kami tahu, rancangan Tuhan selalu dahsyat. Rancangan Tuhan selalu terbaik dan rancangan Tuhan tidak pernah salah atas hidup kami. Berkati worship leader, berkati singer, berkati seluruh pemain musik, berkati kru, berkati jemaat Tuhan dimanapun berada yang siap mengalami kuasa Allah. Kuasai jam dan waktu ini Allah Roh Kudus dan berkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Kami buka ibadah pada pagi yang luar biasa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita
saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau bagian kami Tuhan. Engkau cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my only in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail.
percaya penuh, saudara sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Amin. Sekarang mari sama-sama saudara siap untuk mengalami kuasa Allah lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Ketua Sinode yang Tuhan urapi dan berkati. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, hari ini Engkau yang jadikan, dan hari ini Engkau yang tetapkan, dan hari ini Engkau yang tentukan. Terpuji namamu Bapa. Sekarang kami siap mendengar perkataan firman-Mu, kami siap mengalami kuasa Allah lewat firman-Mu, dan kami siap diurapi oleh Roh Kudus-Mu lewat firman-Mu. Berkati Bapak Ketua Sinode kami, Bapak Samuel Hosea yang akan siap membagikan firman Tuhan. Hamba-Mu percaya kuasa Allah mengurapi beliau dan impartasi kuasa Allah jatuh atas kami. Kami siap mendengar dengan iman dan kami siap memperkatakan firman Tuhan dengan kuasa daripada-Mu. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Saat ini saya juga ikut berbahagia pada kesempatan yang indah ini, yaitu peringatan ulang tahun GAB House of the Villa di Gorontalo ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Nah, saudara sekalian, mestinya saya juga rindu untuk bisa berada bersama-sama dengan saudara saat ini. Tetapi karena ternyata pandemi masih berlangsung dan tidak disarankan untuk banyak bertatap muka dan berkerumun dan sebagainya. Tetap protokol harus dilakukan. Physical distancing, social distancing, dan sebagainya. Dan ternyata setahun sudah berlalu. Ternyata ini masih belum lewat. Tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Bahwa kuasa Allah itu di atas segala-galanya. Virus apapun itu tidak bisa mengalahkan orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, mari saat ini kita terus menaburkan benih kebenaran di hadapan Tuhan. Nanti kita akan menuai dari benih kebenaran ini. Sebab apa yang ditabur itu pasti akan dituai. Dan biarlah kita tetap menaburkan benih iman kita, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh makin setia kepada Tuhan. Sebab kita lihat bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan. Dunia ini bukan tempat untuk diandalkan atau tempat kita menaruh harap. Pengharapan kita satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus saja dan tidak ada yang lain. Mungkin ada orang beranggapan, ada obat-obatan yang bisa diandalkan. Sayang sekali, obat-obatan juga limited, terbatas. Dan bahkan ahlinya sendiri yang menciptakan obat, suatu saat akan mengatakan, maaf, kami sudah coba melakukan treatment yang terbaik, obat-obat yang terbaik. Kami menyerah, karena kondisinya seperti ini. Manusia, seahli apapun, suatu saat bisa mengangkat tangan, menyerah. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia berkuasa di atas segala-galanya.
Dan dialah satu-satunya yang kepadanya kita harus menaruh harap, bersandar kepadanya, mengandalkan dia sepenuhnya. Itulah sebabnya pada kesempatan ini, marilah kita sungguh-sungguh mencamkan firman Allah ini. Yang akan kita lihat bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-7. Nah, kalau kita baca bahasa Indonesianya, cukup singkat di sana, dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan dan orang yang mengandalkan Tuhan, itu akan diberkati. Diberkati yang bagaimana? Mari saya akan ajak saudara melihat satu persatu, kata per kata dari apa yang diungkapkan di situ. Nah, untuk itu saya akan ajak saudara melihat dari bahasa aslinya. Ya. Dikatakan di sana, Baruch Hagever Asher Yiftach Badonai. Wehaya Adonai Miftaho. Nah, jadi kata diberkati itu menggunakan kata barak. Nah, ini dalam bentuk pasif baruch, ya. Diberkatilah, tapi akar katanya adalah barak, diberkati. Nah, kata barak ini juga meliputi banyak hal. Bukan cuma secara materi saja, tetapi juga berkat dalam bentuk kesehatan, kesembuhan, dan juga damai sejahtera, sukacita dari Yesus. Sebab apalah artinya damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang diberikan oleh dunia? Nol besar. Tetapi yang dari Yesus Kristus itu adalah sukacita yang sejati. Yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Berkat yang tidak tergantung keadaan. Di dunia ini kita serba tergantung dengan keadaan. Kalau hujan, mungkin sebagian orang merasa sedih. Kok hujan? Kalau panas, mungkin juga ada sebagian orang yang akan sedih juga. Waduh, kok panas? Dan seterusnya. Keadaan ini seringkali mempengaruhi kondisi sukacita manusia, kebahagiaan, berkat, dan sebagainya. Kalau terima dana, wah senang. Kalau tidak ada dana masuk, wah bersedih, dan sebagainya. Tetapi berkat yang dari Tuhan tidak tergantung keadaan. Sukacita, kebahagiaan, dan sebagainya. Akan terus-menerus berlangsung, dan itu tidak akan pernah hilang. Karena berkat itu ada di atas kepala orang benar. Berachot leros sadik. Bagi orang hidup benar, ada berkat di atasnya. Dan dia berhak menikmatinya. Itulah sebabnya dikatakan tadi, barak, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kata orang di sini, itu di dalam bahasa Ibrania adalah gever. Baruch Hagever atau Gibor. Kita tahu bahwa Gibor itu berbicara mengenai valiant, hero, pahlawan, orang yang perkasa. Itu para ksatria yang gagah perkasa itu disebut sebagai gever, Gibor. Penuh kekuatan, dan
keperkasaan, dan sebagainya. Nah, di sini ada sesuatu yang cukup unik di sini. Dikatakan, diberkatilah Geber, Gibor, orang kuat yang mengandalkan Tuhan. Mestinya logikanya kan begini. Wong sudah kuat, sudah perkasa, ngapain susah-susah mengandalkan Tuhan? Toh kita sudah kuat, sudah perkasa. Enggak perlu dong. Mungkin nanti kalau ada masalah barulah berharap pada Tuhan. Itu kan dunia. Tetapi firman Allah mengatakan, diberkatilah orang yang walaupun kuat perkasa, tapi mengandalkan Tuhan. Nah, kata mengandalkan atau berharap di sini, itu di dalam bahasa Ibrania adalah batah, dari akar kata batah. Baruch hakever asher yiptah. Dari akar kata batah artinya to trust, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kemudian yang menaruh harapannya pada Tuhan. Juga sama, kata batah yang sama. Yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, maka mau tidak mau, kita harus mengandalkan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Khususnya dalam saat-saat seperti pandemi ini. Seringkali berita-berita itu masuk dan kita dengarkan, oh si A kena ini, si A positif, ini dan seterusnya. Rupanya dalam saat-saat ini kata positif itu cukup populer banyak ya. Si A positif, oh ternyata saat dites si B negatif. Rupanya positif negatif ini jadi populer saat ini. Hanya gara-gara virus ini aja. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita punya Tuhan yang berkuasa. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah penguasa di atas segala-galanya. Dan sebagai pencipta bukan berarti bahwa Dia yang menciptakan pandemi ini. Tuhan bukan Allah yang sekejam itu. Kalau kita lihat gara-gara pandemi ini, semua goyah semuanya. Kehidupan manusia secara sosial berubah. Kalau dulu bisa berpelukan, berjabat tangan, saling senyum, dan sebagainya, sekarang nggak bisa. Bagaimana mau senyum? Karena ditutupi masker, nggak kelihatan senyumnya. Cuma terlihat matanya saja, ya, yang terlindung. Untuk protokolnya, untuk melindungi, ya, supaya tidak terpapar virus ini. Secara finansial juga tidak sedikit ya usaha-usaha yang terpaksa harus gulung tikar dan sebagainya. Khususnya juga di bidang kesehatan. Banyak yang mungkin tidak bisa bertahan dan terpaksa meninggalkan dunia ini. Dan ini terjadi bukan di satu tempat saja, tapi ini pandemi seluruh dunia. Ini adalah pekerjaan iblis. Iblislah yang berusaha mengacau balau semuanya. Tetapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Ketika Tuhan turun tangan, Tuhan akan bereskan semuanya ini. Itulah sebabnya kita harus terus mengandalkan Tuhan.
dan bukan mengandalkan manusia. Mengandalkan peralatan, obat dan sebagainya, itu limited, terbatas. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia itu pencipta di atas segala-galanya, penguasa di atas segala-galanya. Dan Dia adalah juru selamat yang hidup. Kita baru saja memperingati hari kebangkitan Yesus yang didahului dengan peringatan kematian Yesus. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah penguasa di atas segala-galanya. Allah yang berkuasa itu turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua penderitaan dan sakit penyakit kita. Dan melalui kematian Yesus itu, maka setiap saudara yang percaya kepada Yesus punya hari depan yang penuh harapan. Setiap saudara yang percaya kepada Yesus memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Menerima anugerah keselamatan di dalam Dia. Oleh karena itu, saudara sekalian, firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya penguasa di atas segala-galanya. Dia satu-satunya pengharapan kita. Dia satu-satunya juru selamat kita. Dan tidak ada penolong yang lain, tidak ada juru selamat yang lain. Satu-satunya hanya Yesus Kristus saja. Dia adalah juru selamat kita dan tidak ada yang lain. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Dalam situasi keadaan seperti ini, justru mari kita taburkan benih iman. Kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya penolong kita. Nah sebaliknya kalau kita lihat dalam ayat 5, itu justru dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam bahasa Asia dikatakan arur hagever, terkutuklah. Lawannya dari berkat tadi, terkutuk. Orang kuat, gibor yang sama. Nah, seperti tadi sudah kita bicarakan, gibor ini sebetulnya adalah orang kuat. Logikanya adalah orang yang perkasa, kuat, nggak butuh apa-apa. Dia bisa diandalkan, mengandalkan diri sendiri bisa. Tapi ternyata firman Allah mengatakan malah terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, berbeda ketika mengandalkan Tuhan diberkati. Mengandalkan manusia terkutuk. Nah, kata manusia ini itu di dalam bahasa Asia dikatakan arur hagever asher yiftach ba'adam. Digunakan kata Adam di situ. Terkutuklah orang yang mengandalkan Adam. Adam itu dalam bahasa Ibrani berarti manusia dalam kelemahannya, inferioritasnya. Karena kata Adam itu dikaitkan dengan kata Adama yang berarti tanah. Juga berarti kemerah-merahan. Tanah itu merah, kemerah-merahan. Dan kita lihat tanah itu di bawah. Tanah itu cuma diinjak-injak. Tempat untuk berpijak, itu tanah. Nah, jadi ini menggambarkan inferioritasnya. Manusia dalam inferioritasnya, inferior, kelemahannya. Nah, kan lucu,
ada gibor, orang perkasa mengandalkan orang yang lemah. Karena memang manusia ini semua adalah Adam. Keturunan dari Adam, diciptakan dari tanah liat. Kalau sudah meninggalkan dunia ini, mati, ya kembali ke tanah lagi. Karena memang manusia ini dari tanah. Inferior. Nah kalau ini yang diandalkan, itu salah alamat. Walaupun dia boleh menjadi perkasa, kuat, gibor, tetapi dia tetap adalah Adam, manusia dalam kelemahannya. Itulah sebabnya dikatakan firman Allah ini tadi, dalam ayat 5, terkutuklah orang kuat yang mengandalkan manusia yang lemah ini. Karena semua manusia lemah. Nah kita lihat aja, tidak sedikit orang yang kuat, yang kelihatannya sehat, ternyata kemudian divonis positif, kena virus ini. Ternyata juga lewat akhirnya, nggak bisa bertahan. Memang ada yang bertahan, ada yang tidak, dan sebagainya. Tapi juga tidak sedikit yang bertahan. Dan setiap hari jumlahnya terus bertambah terus. Walaupun berusaha ditekan dengan segala macam upaya dan sebagainya. Itu usaha manusia. Tapi beda kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kuasa Tuhan akan melindungi saudara sekalian. Dan saya berdoa di jemaat ini, semuanya dilindungi kuasa darah Yesus. Tidak ada yang sakit-sakitan. Semuanya sehat dalam nama Yesus. Oleh karena itu taburkan benih yang benar. Iman percaya mengandalkan Tuhan yang hidup, bukan manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan begini, Wesampasar Zero'o. Zero'o itu dari Zar'o itu bahu, kekuatan, ya, strength. Basar itu daging. Dan Wesampasar Zero'o yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah dia, karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan kemudian yang hatinya menjauh dari Tuhan. Umin Adonai Yaksur Libo. Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kata sur itu menyatakan melarikan diri atau lari. Jadi makin menjauhi Tuhan. Nah memang sudah seperti ini, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia, itu adalah orang-orang yang semakin jauh dari Tuhan. Berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan, semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya mari saat ini, melalui firman Allah ini, kita betul-betul meneguhkan iman percaya kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Apapun juga yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalau saudara baca ayat 6 dan juga ayat 8, di situ digambarkan mengenai keadaan orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Atau orang yang mengandalkan manusia. Nah kalau saudara baca dalam bahasa Indonesianya ayat 6 ya, saya akan cepat aja. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah sampai di sini dulu ya.
Nah ini di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Behaya ka ar ba'arava, velo yir'eki yavo tov, Wishachan charerim bamidbar, eretz malecha velo teshef. Ini gambarannya, orang yang mengandalkan manusia, tidak ada harapan, dia tidak akan pernah melihat keadaan baik. Mungkin saudara tanya, kalau saya mengandalkan Tuhan gimana? Apakah saya akan melihat keadaan yang baik? Oh sangat. Sekalipun iblis berusaha untuk mengacaukan kita, tetapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan melindungi kita. Nah itu sampai ayat 8 katakan begini, coba kita lihat ya. Dalam ayat yang 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah sampai di sini. Inilah keadaan yang sewajarnya. Ini keadaan yang normal. Yaitu pohon yang tumbuh subur, daunnya hijau, dan menghasilkan buah. Ini yang diharapkan. Dan ini akan terjadi pada orang yang mengandalkan Tuhan. Nah itu kalau diungkapkan di dalam bahasa aslinya dikatakan Wehaya ka'et syatul al-mayim. Jadi seperti pohon itu, syatul al-mayim ini ada mayim, ya, air, dia ditanam di situ, di tepi air. Nah pepohonan sangat membutuhkan air. Selanjutnya dikatakan, Wi'al yuf'al yeshalak syarashaf. Syarashaf dari syores akarnya itu dirambatkan ke yubal, tepi batang air itu, ya, untuk mendapatkan kesegaran dan sebagainya. Beloir kiyavo khom, ketika khom panas datang, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Behaya alehura'anan, dan daunnya itu tetap hijau, yang tetap hijau daunnya. Ra'anan, ya. Ubisnat bat soret lo yit'ak. Ada tahun-tahun yang syarat, bat soret tadi, tahun kering, tapi dia tidak khawatir, lo yit'ak, tidak khawatir. Welo yamis me'asot peri, dan tidak berhenti menghasilkan peri, buah, fruit. Inilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tumbuh subur, normal, segar, dan bisa menghasilkan buah untuk dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya percaya di daerah sini juga banyak buah-buahan yang lezat. Nah pasti saudara senang dengan buah yang lezat ini untuk bisa dinikmati. Baik itu mungkin saya tidak tahu musim apa sekarang, musim durian mungkin, atau musim buah yang lain. Buah itu bisa dinikmati dan kalau saudara tahu buah itu sengaja diciptakan Allah dengan nutrisi yang bagus. Nutrisi yang dibutuhkan manusia. Seperti contohnya saat-saat seperti ini disarankan saudara banyak mengkonsumsi buah-buah yang berwarna oranye. Antara lain buah jeruk, nanas, yang berbeta karoten, juga saudara bisa mengkonsumsi wortel, ya. Sebab itu yang ditakuti oleh virus corona. Dan juga banyak buah yang lain
yang akan menguatkan tubuh kita, ya. Itulah sebabnya buah ini dibutuhkan dan dia dihasilkan dari pohon yang tumbuh subur, segar. Demikianlah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Dia akan bisa menghasilkan buah-buah yang segar. Dirinya sendiri diberkati, Baruch hagever asher yiftach badonai. Dia diberkati, tapi juga dia bisa menjadi berkat. Memberkati yang lain. Nah, inilah saudara sekalian, biarlah kita selalu menaburkan benih percaya kita, tetap mengandalkan Tuhan, bukan yang lain-lain. Begitu kita bangun dari tidur di pagi hari, baru buka mata, pertama-tama haruslah Yesus kita, bukan yang lain-lain. Banyak orang mengandalkan, wah kalau pagi ini yang diandalkan, berapa deposito kita? Berapa keuntungannya, berapa bunganya, dan seterusnya. Bangun pagi Yesus yang diandalkan. Puji, sembah dia, muliakan Yesus. Dan lihat sepanjang hari itu, berkat akan dilimpahkan atas kita. Karena dia penolong kita, dia penjelamat kita, dia pelindung kita. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan ini tetap ada dalam naungan kuasa Tuhan. Dan hidup di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang ajaib dan mulia. Berkat-Mu dilimpahkan Tuhan atas kami. Karena kami adalah orang-orang yang mengandalkan Engkau. Menaruh harap kepada-Mu Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik dan berkuasa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Dan juga Tuhan saat ini, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. GAB House of the Villa. Dan biarlah ini betul-betul menjadi House of the Villa Tuhan. Rumah doa bagi Engkau Tuhan. Malapetaka tidak akan menimpa, tulah tidak akan mendekat kepada tempat ini. Nama Yesus akan terus dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Berkat-Mu dilimpahkan atas jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi setiap orang di tempat ini. Semuanya sehat, berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, pasti saudara sudah diberkati dengan kebenaran yang sudah disampaikan. Satu hal yang saya dapat saudara harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara iman harus terus kuat dan saudara harus percaya penuh kepada kuasa Allah yang sempurna. Amin. Mari terus menabur yang baik. Ketika saudara menabur yang baik, tentunya sepanjang 2021, saudara pasti menuai berlipat kali ganda segala kebajikan dan kemurahan Tuhan. Mari angkat amplop di atas kepala saudara. Dimanapun saudara terkasih berada, kita siap memberi persembahan. Kita satu di dalam doa. Bapa, terpuji nama-Mu. Firman kami sudah dengar, firman sudah dimateraikan,
dan firman sudah disampaikan. Biar iman kami terus naik. Di tangan hamba-Mu ada amplop persembahan. Dimanapun jemaat terkasih berada, kami siap memberi dengan sukacita. Dan kami percaya apa yang kami berikan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, tentunya firman Tuhan sudah dimateraikan dan kita mengucap syukur 13 tahun gereja ini ada di kota Gorontalo, semua atas favor Tuhan. Mari kita sama-sama terus sepakat di dalam Tuhan, ada harmonisan di tempat ini dan kita saling mengasihi. Terus kita maju di dalam Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, sebelum saya blessing pada siang hari ini, saudara jangan meninggalkan ibadah ini. Mari ambil waktu 15 sampai 20 menit ke depan. Saudara akan mendengar setiap perkataan berkat dari leaders, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan memberkati gereja ini di usia 13 tahun. Saudara siap? Amin? Iya, kita mengucap syukur sebentar. Bapak, terima kasih. Engkau hebat dan dahsyat. Saudara, sahabat terkasih dimanapun Anda berada, mari angkat kedua tangan. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah yang luar biasa siang hari ini. Namamu sudah ditinggikan, namamu sudah dipuja, dan namamu kami hormati. Firman sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Sinode yang kami kasihi. Biar kuasa Allah double blessing jatuh kepada Bapak Ketua Sinode, menjadi berkat dari Sabang sampai Merauke dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan terutama menjadi berkat bagi seluruh cabang Gereja Allah Baik, House of Tefillah juga dan seluruh cabang dimanapun berada, beliau menjadi berkat oleh karena urapan Tuhan yang dahsyat. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah pemulihan. Seperti sungai yang tidak pernah kering, kebahagiaan tinggal atas engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya terima berkat sorgawi. Sama-sama katakan, amin. Silakan simak video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy Bond Day yang ke-13 tahun Gereja Allah Baik House of Tefillah Gorontalo. The Year of Victory 2021. Saudara mau menang dalam persoalan kehidupan, mari tabur waktu saudara di pagi-pagi benar. Datang dan bangun mesbah, senangkan hati Bapa. Yang kedua, saudara mau menang dan menerima janji-janji kemenangan, janji ilahi di pagi-pagi benar. Saudara baca firman Tuhan dan perkatakan firman itu dengan iman. Dan yang ketiga, saudara mau menang di dalam keuangan, pemulihan ekonomi terjadi, mari saudara menabur di tempat yang tepat dan saudara menabur untuk sesama. Lakukan 3 hal ini, maka sepanjang 2021, the year of victory, kemenangan terjadi atas saya dan saudara. Salam sukacita, sehat dan diberkati selalu. Amin. Kami Gereja Allah Baik House of Tefillah Gorontalo, Gembala dan sebagian jemaat mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13. Tuhan Yesus memberkati. GAB mengucapkan selamat ulang tahun GAB Gorontalo yang ke-13. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Rudi Muniaga mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Allah Baik House of Tefillah yang ke-13. Kami
senantiasa berdoa buat kita semua, jemaat gereja Allah Baik menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus dan menjadi jemaat-jemaat pemenang. Amin. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Selamat ulang tahun GAB Gorontalo House of Tefillah yang ke-13. Semoga semakin jaya, setiap jemaat semakin dewasa, selalu sehat dan berbahagia, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Buat Kogem dan Cigem, selalu diberkati, selalu kuat, selalu sehat, selalu semangat, Amin. dan selalu menjadi gembala yang terbaik bagi jemaat GAB. Sukses selalu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. 1 Corinthians 15, chapter 57. But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Happy birthday, GAB House of Tefillah Gorontalo yang ke-13. God bless you. Halo, kami keluarga Alforsorium mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja Allah Baik House of Tefillah yang ke-13. Semoga gereja ini semakin luar biasa, jemaatnya semakin banyak, dan semoga kita mendapatkan sound system yang baru. Terima kasih. Shalom. Atas kasih karunia Tuhan, sehingga pada hari ini Gereja Allah Baik bisa berusia 13 tahun. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama maupun yang akan kita lewati, tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi gerejanya. Selamat ulang tahun gerejaku yang tercinta. Semakin kokoh, semakin kuat, semakin berkembang di dalam Tuhan. Diberkati gembalanya, diberkati seluruh pelayan Tuhan dan juga seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdua mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Allah Baik House of Tefillah yang ke-13. Semoga semakin maju di dalam Tuhan, semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Gereja Allah Baik House of Tefillah Gorontalo yang ke-13. Semoga semakin bertumbuh, diberkati dan memberkati. Salam sukacita, sehat dan diberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Allah Baik House of Tefillah Gorontalo yang ke-13. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-13 buat Gereja Allah Baik House of Tefillah Gorontalo. Semoga semakin diberkati, sukses, dan banyak jiwa dimenangkan. Selamat ulang tahun buat Gereja Allah Baik House of Tefillah Gorontalo. Semoga kedepannya Gereja Allah Baik akan semakin kokoh, semakin kuat, dan membuat iman jemaatnya semakin naik dan membawa dampak yang baik buat sekitar dan juga menjadi berkat buat kota Gorontalo. This is your day, your day. Happy birthday to you. Blessing. Dengan bertambahnya usia, iman kekristenan kita semakin kuat, erat, dan kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja Allah Baik bersimpati, berempati, penuh cinta kasih sayang, membawa damai sejahtera sukacita
bagi jemaat Kota Gorontalo khususnya NKRI. Tuhan memberkati. Halo, selamat ulang tahun untuk Gereja GAB House of the Villa yang ke-13 tahun. God bless. God bless. Shalom, kami dari keluarga Lawis mengucapkan selamat ulang tahun GAB Gorontalo yang ke-13. Salam sukacita, sehat dan diberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun gerejaku, tetap maju di dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Halo, jemaat yang terkasih, selamat ulang tahun gereja Alabaik yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami dari keluarga Rasut Tandriono mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Alabaik House of the Villa. Harapan kami jemaat Tuhan semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.